Shalom saudaraku yang dikasihi, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi. Dan ini adalah video saya yang ketiga menanggapi statement daripada Pak Ahok dan juga Pendeta Esra Soru yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu sebenarnya pernah menikah namun bercerai. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengutip tiga video dari tiga orang yang berbeda, yaitu yang pertama saya akan mengutip salah satu wawancara atau interview ya di acara Daniel Tetanggamu, ya acara di channelnya Daniel Mananta yang waktu itu mewawancarai Pak Ahok ya dan mengisahkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam rumah tangganya ya. Kita lihat saja videonya berikut ini. Saya waktu itu berpikir tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya saya bisa datang ke teman dekatnya itu bawa anak saya sebagai gubernur ya, ketika lihat situasi tambah runyam, I was begging in front of him. I did. Depan anak saya. Dan ketika kita datang nih, makanya anak saya yang pertama bilang, dia udah bubar aja, saya nggak bisa. Bagi saya, Trump showcase itu adalah the whole family as a showcase. Makanya orang mulai mengatakan saya bodoh segala macam mempertahankan berapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Sayangnya si cowok ini kan dia bukan orang yang percaya. Biasanya kan orang begitu kan. Ketika kamu lemah, begging, dia bukannya pity on you. Dia merasa dia di atas angin. Wow, ini gubernur Jakarta lagi mohon-mohon nih sama gua nih. Jadinya malah pride-nya ya, egonya malah. I was a governor loh. Saya datang begging. Saya menyampaikan istrimu tidak tahu. Istrimu lagi mau melahirkan. Dan mumpung saya mau terima kembali istri saya. Boleh nggak kalian bubaran? Toh sudah bertahun-tahun dari kamu masih bujangan. Sudah dekat gitu. Waktu saya begitu datang saya bilang, Anda laki-laki, saya juga laki-laki. Saya tanya, kamu namanya ini ya? Oh iya. Saya nggak kenal dia dong, dia kenal saya kan. Terus saya bilang, saya bawa anak saya, kamu punya anak, saya juga punya anak. Oh, saya kenal anak kamu. Nicholas, Natania, Daud. Kan dari kecil suka bawa ke kantornya. Si Niko udah mau mukul loh. Jadi kalau saya kasih lihat kamu foto, saya sengaja foto suruh polisi. Saya nahan Niko, kalau kita pukul, makanya di situ saya katakan, setiap kali kita ikut, itu ada anugerah Tuhan. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan. Kalau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Atau minimal gebukin. Baik, bila kita melihat video yang baru saja kita saksikan tentang apa yang diceritakan oleh Pak Ahok, ya, itu situasi yang benar-benar sangat tidak mudah bila kita berada di posisi tersebut, ya. Seorang pun atau kita pun bila ditempatkan pada posisi tersebut, ya kita juga mungkin mengalami kesulitan, ya, dan juga kita juga belum tentu ya kuat dan bisa setegar Pak Ahok pada waktu itu, ya. Namun demikian, ya, firman Tuhan tetap adalah kebenaran yang tidak boleh direduksi untuk menyesuaikan dengan kondisi kita. Melainkan yang harus kita lakukan adalah menaikkan level kekuatan spiritual kita, memohon pertolongan anugerah daripada Tuhan supaya kita bisa melewati situasi sulit seperti itu tanpa mengkompromikan firman Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan soal kasihan. Ya, kalau kita lihat peristiwa atau cerita beliau tadi itu sangat prihatin dan kasihan. Tetapi kekristenan itu bukan soal kasihan, tetapi soal berdiri di atas kebenaran. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11 yang sudah saya jelaskan sedikit panjang lebar di dalam video pertama, saya akan kutip lagi untuk mengomentari video ini. Di situ dikatakan bahwa kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan.
perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi artinya kalau keadaan yang sangat terdesak, terpaksa, ya kondisi rumit sekali seperti cerita daripada Pak Ahok tadi, maka tidak terelakkan lagi dan itu sudah terjadi. Tetapi konsekuensinya adalah tidak boleh menikah lagi, harus hidup seorang diri. Ya, di situ dikatakan bahwa dan jikalau ia bercerai, terpaksa bercerai, kondisi tertentu akhirnya bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Jadi pilihannya hanya dua, ya, rela hidup sendiri sebagai konsekuensinya atau mengusahakan memperjuangkan perdamaian dengan pasangannya. Ya, itu tanggapan saya untuk video yang pertama. Nah, video yang kedua adalah statement daripada pemimpin Gereja Ortodoks Indonesia, yaitu Romo Daniel Biantoro PhD. Ya, beliau adalah pemimpin tertinggi Gereja Ortodoks Indonesia, dan karena waktu itu Pak Ahok mengeluarkan statement bahwa beliau adalah Kristen Ortodoks, ya walaupun yang dimaksud di situ bukan Gereja Ortodoks, tetapi beliau sebagai pemimpin Ortodoks, ya akhirnya angkat bicara juga tentang posisi daripada Gereja Ortodoks. Seperti apa? Kita lihat saja videonya. Kalau posisi Gereja Ortodoks dari dulu, Paulus tidak pernah menikah. Jadi memang dia single gitu, hidup lajang gitu. Nah, kalau Paulus itu betul menjadi anggota Sanhedrin, berarti memang dia harus nikah. Pertanyaannya, apakah memang Paulus menjadi anggota Sanhedrin? Itu pertanyaannya. Karena ketika dia menceritakan latar belakang dirinya di dalam Filipi, catatan dari Paulus sendiri yang mengatakan bahwa dia itu anggota Sanhedrin. Tidak ada catatan itu. Kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke dan sampai 6 lah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Maksudnya ini konteksnya dengan orang Yahudi ya. Orang Yahudi yang membanggakan sunatnya, yang membanggakan afiliasi kelompok keagamaan yang ada, yang membanggakan keturunan dan lain-lain. Itu maksudnya hal-hal lahiriah itu. Paulus mengatakan aku lebih lagi. Kenapa? Karena dalam ayat ini dilanjutnya dikatakan disunat pada hari ke-8. Nah, ini suatu kebanggaan bagi orang Yahudi. Aku sudah disunat. Jadi betul-betul dia mengakui dirinya orang Yahudi, disunat gitu ya. Dari bangsa Israel, maksudnya bukan proselit, yaitu orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi. Jadi mu'alafnya Yahudi, bukan. Dia asli Yahudi ya. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin dia bisa menyebutkan. Dia keturunan dari suku apa. Ya. Orang Ibrani asli. Jadi bukan orang asing tadi yang saya katakan tadi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya pelaku hukum Taurat yang paling strict pada zaman itu. Yang mengikuti ajaran para rabi sebagaimana yang tertulis di dalam Talmud. Kitab kedua sesudah Perjanjian Lama, kalau orang Yahudi menyebutnya Tanah. Strict sekali. Dia mengatakan selanjutnya tentang kegiatan, aku penganiaya gereja atau penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. No,
Kalau dia mau membanggakan yang lebih lagi, kalau betul dia anggota Sanhedrin, mengapa tidak mengatakan tentang kedudukan, aku anggota Sanhedrin? Tidak ada disebutkan. Jadi Paulus sendiri tidak pernah mengaku bahwa dirinya itu anggota Sanhedrin. Itu hanya spekulasi sarjana modern. Ya, mengatakan bahwa dia adalah anggota Sanhedrin. Loh, kenapa dia menganiaya? Kenapa dia mendapat surat dari imam besar waktu itu? Perlu menjadi anggota Sanhedrin kah kalau orang bisa dipakai oleh ya penguasa waktu itu untuk menganiaya orang Kristen? Tidak perlu. Ya, itu tadi tanggapan daripada Romo Daniel Biantoro tentang apakah Rasul Paulus pernah menikah dan bercerai. Ya, dan beliau mengatakan bahwa gereja ortodoks pada posisi bahwa memang Paulus tidak pernah menikah apalagi bercerai. Ya, kemudian juga tadi kita sudah lihat ya bahwa mengenai Paulus pernah menjadi anggota Sanhedrin. Juga itu adalah spekulasi, dugaan. Ya, karena dalam Filipi pasal 3 di situ dikatakan bahwa Paulus membeberkan latar belakang kebanggaan agama Yahudinya, dan harusnya ya kalau ada hal yang harusnya dia paling banggakan dari keyahudiannya itu adalah anggota Sanhedrin. Tetapi dia tidak menyebutnya di situ ya, saudaraku. Jadi itu hanyalah spekulasi atau dugaan daripada penafsir. Bagaimana dugaan atau spekulasi bisa kita anggap terima sebagai patokan untuk membuat suatu keputusan yang sangat prinsip dan sakral di dalam kehidupan kita. Itu harusnya sangat tidak boleh. Kita harus back to Bible. Catatan Alkitab itulah yang harus kita pegang sebagai kebenaran yang sejati, ya, saudaraku. Dugaan bahwa Paulus adalah anggota Sanhedrin itu didasarkan pada Kisah Para Rasul 26 ayat 10. Ya, di situ dikatakan bahwa hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ya, jadi Pendeta Sersoru juga sudah menjelaskan bahwa aku setuju di situ dikatakan bahwa itu memberi suara dukungan atau seperti voting. Jadi seolah-olah Rasul Paulus hadir dalam sidang Sanhedrin kemudian ikut memberi keputusan. Ya, sehingga dari statement ini mereka menyimpulkan bahwa Paulus itu adalah anggota Sanhedrin. Padahal di dalam ayat yang lain, ya saudaraku, ya di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 20, ya di situ dikatakan bahwa dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Ya, kata menyetujui di sini tidak berarti bahwa Paulus hadir dalam rapat anggota Sanhedrin. Ya, artinya Paulus ada di situ hadir dan artinya dia ikut senang atau setuju karena dia memang benci sekali sama orang Kristen, sehingga dia ikut setuju atas apa yang terjadi pada Stefanus, tapi bukan berarti dia ikut dalam keanggotaan rapat Sanhedrin dan membuat keputusan untuk Stefanus. Ya, jadi hal ini harus kita pahami juga bahwa statement atau pernyataan bahwa Paulus adalah anggota Sanhedrin itu juga spekulasi dan dugaan, bukan kebenaran yang sejati. Oke, petikan video yang ketiga adalah video daripada Pendeta Ezra Soru, ya, yang dalam tanggapannya pada waktu itu beliau menjelaskan atau mencoba meyakinkan kita tentang siapa itu William Barclay. Kita lihat seperti apa videonya. Nah, saya beritahu saudara ya, di dalam kalau saudara terjun di dalam baca-baca Alkitab, baca-baca tulisan-tulisan teologi, tafsiran-tafsiran, William Barclay ini memang orang yang kadang-kadang tafsirannya tentang mujizat agak miring-miring.
Tapi kalau urusan tentang kebudayaan dan latar belakang dunia perjanjian baru, William Barclay jagonya. Ya, saya kira buku dia yang terkenal, yang sudah ada di perpustakaan banyak pendeta saya kira, yaitu Daily Bible Study, yang dalam bahasa Indonesia diterbitkan BPK Gunung Mulia itu ya, pemahaman Alkitab setiap hari. Itu kalau saudara baca, saudara akan melihat bahwa memang Barclay itu orang yang sangat hebat di dalam latar belakang kebudayaan, kebiasaan di dalam dunia perjanjian baru secara khusus Israel. Itu hebat sekali. Sehingga memang kalau mau melihat latar belakang di sana, maka acuan paling bagus itu saya kira Barclay. Ya, dalam statement Pak Estrasoru tadi, beliau mengatakan bahwa William Barclay dalam penafsirannya tentang mujizat itu kadang-kadang miring-miring ya, saudaraku. Tetapi dalam hal kebudayaan dan latar belakang perjanjian baru itu sangat meyakinkan, saudaraku. Jadi ini ya kadang-kadang lucu juga ya, bagaimana seseorang bisa miring-miring dalam menafsirkan hal yang lain, kemudian kita bisa terima bahwa penafsirannya dalam hal Paulus menikah dan bercerai itu adalah 100% meyakinkan, sehingga kita begitu percaya diri dan mendeklar bahwa itulah yang cenderung benar. Sementara dalam hal yang lain dia miring-miring. Nah, kutipan yang dimaksud oleh Pak Estrasoru tadi yang ditulis oleh William Barclay itu seperti ini ya. Saya coba sampaikan kembali. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka percaya bahwa seorang laki-laki yang tidak menikah adalah seorang yang telah membunuh keturunannya dan mengurangi gambar dan rupa Allah. Diyakini juga bahwa ada 7 hal yang dikucilkan dari sorga terhadap orang Yahudi maksudnya, dan hal pertama dari daftar tersebut berkenaan dengan seorang laki-laki Yahudi yang tidak menikah atau menikah tetapi tidak mempunyai anak. Allah berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Dan itu ditafsirkan juga tidak menikah dan tidak mempunyai anak, maka seseorang sedang melanggar perintah Allah yang positif. Ya, berikut, usia yang dianggap pantas untuk menikah adalah minimal 18 tahun. Ini di kalangan orang Yahudi. Dan Barclay berkesimpulan sangat tidak mungkin seorang yang begitu ortodoks dan taat seperti Paulus tidak pernah menikah. Ya, itu kutipan dari William Barclay yang sepertinya itu yang dipegang oleh Pak Ahok dan juga pendeta Estrasoru, yang membuat mereka yakin bahwa Rasul Paulus yang ortodoks dan fanatik itu tidak mungkin tidak menikah. Ya, tetapi bagaimana, pertanyaannya, bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Ya, dia tidak menikah sampai hari kematiannya dipenggal oleh Herodes. Padahal dia adalah keturunan suku Lewi. Ayahnya adalah Zakaria, adalah imam yang bertugas di Bait Allah. Artinya dia adalah anak dari seorang imam suku Lewi. Ya, putra dari Elizabeth, saudara sepupu Maria ibu Yesus. Ya, ayahnya Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia yang bertugas di Bait Allah. Usia Yohanes Pembaptis kurang lebih sama seperti Yesus, hanya selisih 6 bulan. Dia tidak menikah sampai akhir hidupnya, padahal dia sudah melayani Tuhan. Banyak orang datang memberi diri mereka untuk dibaptis. Dia bahkan mengkritisi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan sampai dipenjarakan. Dan dia tidak menikah. Artinya dia sekitar 30-an tahun melakukan pelayanannya dan tidak menikah. Sementara menurut statement dari William Barclay, orang Yahudi itu adalah aib yang sangat besar. Ya, kalau tidak menikah atau menikah dan tidak punya anak. Ya. Nah, ini anak dari imam besar, ya, Imam Zakaria, dan tidak menikah sampai akhir hidupnya. Padahal peraturan menikah itu boleh dari usia 18 tahun sudah boleh menikah. Ya, dan Yohanes Pembaptis tidak menikah sampai akhir hidup. Ini big question. Pertanyaan besar, mengapa tidak dipersoalkan? Ya, sementara Paulus
yang tidak menikah juga dipersoalkan, padahal sama-sama orang Yahudi. Yohanes Pembaptis bahkan anak dari imam suku Lewi, yaitu Zakaria. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kemudian seperti yang saya katakan dalam video atau 2 video sebelumnya, ya, bahwa sejak awal pertobatan daripada Paulus, dia langsung pelayanan ke tanah Arab 3 tahun baru pulang, ya. Dan ketika tiba di Yerusalem 3 tahun kemudian, ya, tidak ada catatan Lukas, ya, tentang momen pertemuan dengan istri atau menyelesaikan urusan perceraiannya kah? Tidak ada satu catatan satu pun. Ya. Jadi kalau ini adalah suatu peristiwa yang butuh direka ulang, kira-kira momen perceraiannya itu terjadi di mana? Ya, kalau kita lihat misalnya di kasus-kasus kriminal itu kan ada reka ulang. Nah, seandainya kalau kita coba untuk mereka ulang kehidupan Paulus, ya, jarak antara menjelang pertobatan sampai awal pertobatannya, di mana kira-kira kita akan tempatkan momen perceraiannya itu? Karena Pak Ahok katakan bahwa Paulus itu diceraikan oleh istrinya karena menjadi Kristen atau mengikuti Yesus. Nah, kalau kita tempatkan dalam sebuah kronologi cerita, itu momen bercerainya itu di mana? Saya udah berusaha mencoba mencari dan tidak ketemu dalam catatan kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas, seperti yang sudah saya jelaskan dalam 2 video sebelumnya. Bila itu adalah sebuah puzzle, di mana kita akan tempelkan gambar yang menjelaskan tentang momen perceraian Paulus dengan istrinya atau istrinya menceraikan Rasul Paulus? Tidak ada, saudaraku, ya. Oke, yang berikut. Ya, selanjutnya dalam peraturan Taurat, ya, wanita tidak boleh menceraikan suaminya karena alasan apapun. Ya, sebaliknya suami boleh menceraikan istrinya dan memberikan surat cerai. Ya, dan itu dibahas juga di dalam Perjanjian Baru ketika ada orang yang bertanya kepada Yesus. Yesus menjelaskan bahwa itu karena ketegaran hatimu sehingga Musa mengizinkan kamu memberi surat cerai kepada istrimu. Nah, ayatnya itu ada dalam Ulangan pasal 24 ayat 1. Ya, di situ dikatakan, apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Ya, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Jadi seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya, tapi harus kasih surat cerai yang menjelaskan bahwa dia tidak ada ikatan lagi dengan suaminya yang pertama, sehingga dia boleh menikah lagi dengan orang lain. Tetapi kalau bercerai lagi di sana, dia tidak boleh kembali kepada suami yang pertama. Ya, dan itu diulangi di dalam Matius pasal 19 ayat 7 ketika orang-orang bertanya kepada Yesus, dan Yesus katakan bahwa itu karena ketegaran hatimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula Tuhan tidak merancangkan anak-anak Tuhan atau umatnya untuk menikah kemudian bercerai. Itu hanya karena kedegilan hatimu. Jadi dalam Taurat, wanita tidak boleh menceraikan suaminya dengan alasan apapun. Bagaimana mungkin istri Paulus yang notabene adalah penganut agama Yahudi yang fanatik ortodoks bisa menceraikan Paulus? Ini big question yang berikutnya. Ya, impossible istri Paulus menceraikannya. Tidak ada hukumnya di dalam Taurat. Ya, yang terakhir, bila Paulus pernah menikah dan bercerai, maka banyak sekali ajaran atau tulisannya yang tidak sesuai dengan kehidupan pribadinya. Beberapa di antaranya saya sudah jelaskan, yaitu
penetapan standar diaken dan penilik, ya, yang di situ ada item mengatakan bahwa dia harus kepala rumah tangga yang baik, bisa mengurus rumah tangganya yang baik. Bagaimana dia bisa mengurus jemaat kalau mengurus rumah tangganya saja tidak bisa? Seorang istri haruslah taat, terhormat. Ya, itu bertolak belakang dengan rumah tangganya atau latar belakang kehidupan pribadinya. Ditambah lagi dengan 1 Korintus pasal 7 ayat 5. Di situ dikatakan bahwa janganlah kamu saling menjauhi. Ini tentang hal bertarak. Janganlah kamu saling menjauhi dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita jangan bertarak, jangan tinggal terpisah dengan suami atau istri dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena itu berbahaya, manusia atau orang yang sudah menikah tidak tahan bertarak, bisa jatuh dalam godaan perselingkuhan, perzinahan, dan percabulan. Ya, saudaraku. Nah, tetapi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa Paulus sejak hari pertama pertobatannya masih stay di Damaskus atau Damsyik beberapa hari, langsung tancap melayani ke tanah Arab. 3 tahun kemudian baru kembali ke Yerusalem. Itu kan waktu yang lama, 3 tahun. Kalau dia punya istri, dia bertarak. Bagaimana dia bisa dengan percaya diri dan tenang menulis mengajarkan kita supaya jangan tinggal terpisah, sementara dia terpisah 3 tahun dengan istrinya, dia sendiri bertarak, saudaraku. Ya, nah, ada juga yang mengatakan bahwa Paulus pernah menikah karena nasihat-nasihatnya tentang pernikahan itu sangat baik dan tepat. Seperti dalam Efesus pasal 5 tentang istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Wah, bagus sekali ya, itu nasihat pernikahan yang ditulis oleh Paulus. Ya, berarti dia pernah menikah, kata beberapa orang seperti itu. Tetapi bukankah Yesus juga menasihatkan tentang pernikahan? Bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan Yesus tidak pernah menikah dan tidak mungkin menikah, seperti yang sudah saya jelaskan dalam 2 video sebelumnya. Ya, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Sekali lagi kita back to Bible, dan jangan pernah mengutip ayat firman Tuhan untuk membenarkan perbuatan kita. Jangan mereduksi kebenaran hanya untuk mengkompromikan atau menyetujui keinginan-keinginan kita atau hasrat-hasrat kita, atau untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. God bless you.